Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devina Fauzia dari Pendidikan Bahasa Arab semester 2 kelas A. Yang terhormat kepada Bapak dosen Pendidikan Kewarganegaraan, pada kali ini saya akan menjawab dari pertanyaan-pertanyaan soal ujian akhir semester. Yang mana pertanyaannya dari nomor 1, yaitu di mana letak keselarasan dan pertentangan antara HAM dan agama? HAM merupakan sebuah bencana yang pada awalnya belum dikenal dalam Islam. Namun, secara normatif dapat dikatakan bahwa Islam tidak bertentangan dengan HAM. Artinya, ajaran-ajaran Islam pada dasarnya sejalan dengan motivasi HAM. Ini terdapat dilihat dari nilai-nilai yang terdapat dalam Islam maupun HAM. Nilai-nilai dalam Islam dan HAM mempunyai beberapa kesamaan, antara lain dalam hal nilai persamaan yaitu equality dan kebebasan yaitu freedom, keadilan, justice, dan nilai-nilai lain yang bersifat fundamental. Namun demikian, karena nilai-nilai yang terdapat dalam keduanya masih bersifat universal, maka terdapat perbedaan persepsi dan interpretasi terdapat nilai-nilai tersebut. Misalnya, makna kebebasan beragama mempunyai pengertian yang berbeda antara Islam dan HAM. Demikian juga dengan beberapa implementasi nilai universal tersebut. Pertanyaan nomor 2, bagaimana relasi di antara 3 lembaga Indonesia dalam mencapai tujuan nasional? Relasi di antara 3 lembaga dalam mencapai tujuan nasional. Adapun hubungannya mereka sederajat tetapi saling berpengaruh satu dengan yang lainnya. Karena sederajat itulah akan ada kewenangan dan pengertian dari masing-masing lembaga, dan akan timbul perselisihan dalam menjalankan perintah yang menyebabkan pengertian awal Undang-Undang Dasar dibedakan sesuai dengan kepentingan dari setiap lembaga. Lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif adalah kumpulan wakil rakyat yang harusnya menjadi kepala penyuara rakyat. Namun, keadaannya sekarang tidaklah sama. Mereka hanya mengatasnamakan kepentingan rakyat sebagai lembaga eksekutif. Mereka menjalankan undang-undang yang telah dibuat oleh legislatif. Pelaksanaan undang-undang diawasi oleh legislatif, dan lembaga yudikatif yang mengontrol dari legislatif yang membuat undang-undang. Karena cenderung kekuasaan partai sehingga harus ada yang mengontrol, yaitu lembaga yudikatif. Maka ketika itu saling berhubungan untuk mencapai tujuan nasional dan mempertahankan Indonesia tentunya. Pertanyaan dari nomor 3, apakah konsep tersebut sesuai dengan model masyarakat kota yang dibangun oleh Nabi Muhammad di Madinah? Ya, konsep tersebut sesuai dengan model masyarakat kota yang dibangun oleh Nabi Muhammad di Madinah, yang mana agama sebagai sumbernya, peradaban sebagai prosesnya, dan masyarakat kota sebagai hasilnya. Sebagaimana yang telah kita ketahui bahwasanya agama itu sebagai agama Islam, yang mana di kota Madinah itu adalah kekuatannya gitu ya, sebagai sumbernya untuk memperjuangkan agama itu. Lalu peradaban, sebagaimana yang kita ketahui banyak sekali peradaban-peradaban Islam di Madinah itu, dan sebagai prosesnya, proses peradaban itu menjadi peradaban di Madinah itu sebagai prosesnya untuk memperjuangkan Islam, dan masyarakat kota sebagai hasilnya. Begitu pula di Madinah yaitu sebagai masyarakat di Madinah yaitu menjadi sebagai hasilnya gitu. Setelah adanya peradaban sebagai proses, dan agama Islam itu adalah sumbernya, dan terhasillah gitu di Madinah sekarang yang kita ketahui adalah kota Islam, yang mana masyarakat di sana adalah masyarakat Islam. Pertanyaan keempat, bagaimana upaya efektif mitigasi radikalisme kepada
para pemuda. Mencegah paham radikalisme menurut Haji Jamzuri. Adapun membentuk tim cyber anti radikalisme dan anti narkoba. Lalu ada mereview kegiatan atau program yang tidak prioritas dan menggantinya dengan kegiatan anti radikalisme. Lalu ada juga mensosialisasikan ajaran agama yang santun, saling menghargai, saling menghormati, damai, toleransi, hidup rukun, menerima keberagaman dan kemajemukan, memiliki rasa cinta tanah air dan bela negara serta ajaran agama yang dirahmati lil alamin dan lain-lain. Pokoknya upaya ini yang membuat para kaum muda itu tidak sampai salah paham atas pengertian radikalisme ini. Baik, mungkin cukup sekian yang dapat saya jawab dari ujian akhir semester ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.